Halo Sobat Mebi, welcome to channel mikaelabinar.com. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang cara mendirikan perusahaan media, media online. Yang pertama adalah Anda tentukan visi dan juga misi. Dalam ini visi. Visi ini adalah pandangan Anda ke depan, media itu mau dijadikan seperti apa? Apakah berbasis lokal atau targetnya nasional atau global gitu. Lokal atau global atau nasional. Kemudian yang kedua adalah media Anda itu berbentuk apa? Tentukan medianya, media onlinenya, media onlinenya apakah berbentuk berita seperti detik.com ini atau yang berbasis artikel seperti Tirto. Misalkan ini Tirto, artikel yang panjang-panjang yang membahas satu topik. Nah, ataukah seperti Tirto ini? Nah, ini panjang-panjang tentang satu topik. Atau seperti blogging Kompasiana, di mana semua orang bisa mendaftar, kemudian bikin tulisan di Kompasiana ini, mirip seperti blog ya, seperti blogger ini. Cuma ini apa namanya, orang bisa mengirim tulisan artikelnya di blog ini tanpa membuat sendiri seperti di blogger. Atau media Anda berbentuk forum diskusi seperti Kaskus. Nah, seperti ini. Atau seperti situs Mikaela Binar yang membahas tentang bisnis, investasi, dan tentang pengelolaan keuangan, topik tentang finansial, investasi, dan bisnis. Nah, seperti ini. Kemudian, apabila Anda tidak memiliki modal banyak, misalkan karena memang membuat situs ini ya perlu modal. Kalau seperti Mikaela Binar ini, saya dulu bikinnya sendiri. Saya bikin sendiri sampai sekarang saya bikin sendiri karena saya paham tentang coding dan juga tentang apa ini membuat situs. Jadi mengurangi biaya ya, dan saya tidak mengeluarkan uang banyak. Yang saya keluarkan itu ya hanya sewa hosting dan domain. Itu saja, selebihnya saya kerjakan sendiri. Nah, kalau Anda bisa menggunakan seperti ini, kalau Anda bisa membuat seperti ini, maka modal yang digunakan itu tidak banyak. Ya, sekitar 2 juta, 2 juta atau 3 juta per tahun ya untuk tahap awal. Nah, ini apabila Anda lakukan sendiri. Tetapi kalau Anda menggunakan jasa penyedia pembuatan website, tentunya Anda membutuhkan modal. Bisa Anda lihat di situs-situs penyedia website. Nah, itu. Itu kalau untuk personal web itu murah ya, hanya sekitar ya 1,5, mungkin ada di bawah itu, tapi itu kapasitasnya sedikit. Kalau untuk media butuh besar, paling tidak Anda butuh hosting yang lumayan gede. Nah, seperti itu. Kemudian, lakukan sendiri. Apabila Anda punya modal, misalkan apabila Anda punya modal, Anda bisa mengajak teman untuk mengelola situs Anda. Atau bisa Anda lakukan sendiri. Bisa Anda
lakukan sendiri, atau mengajak teman. Mengajak teman mengelola situs. Nah, situs yang Anda kelola, jangan berpikir tentang monetisasi ya, karena monetisasi ini untuk situs yang baru dibuat ini tidak langsung bisa dimonet. Paling tidak Anda menunggu 3 atau 6 bulan. Nah, kalau saya dulu waktu membuat situs Michaela Biner ini dengan artikel 35 artikel, kemudian saya ajukan, itu udah 3 bulan dan langsung lolos, langsung disetujui oleh AdSense gitu. Sebagai tahap awal memang AdSense ini yang perlu Anda tuju. Nanti kalau situs Anda sudah berjalan dan sudah memiliki traffic, Anda bisa mendaftarkan pada iklan pada penyedia iklan lain seperti MGED, seperti yang lainnya, Makau atau Outbrain atau yang lainnya apabila Anda sudah memiliki traffic. Nah, ini. Jadi media, blog atau situs, blog bukan blog ya, website bisa Anda lakukan sendiri, bisa Anda kelola, bisa Anda lakukan sendiri atau mengajak teman untuk mengelola situs. Nah, ini lakukan dengan penuh dedikasi ya, paling tidak 1 tahun. Nah, kalau sudah berjalan, kalau udah berjalan 1 tahun, mungkin 1 tahun, 2 tahun, mungkin situs yang Anda buat itu belum menghasilkan apa-apa, palingan hanya apa ya, mungkin untuk menutupi biaya operasional ya, kecuali kalau Anda langsung start, misalkan seperti detik.com atau seperti Hipui, misalkan, di mana Anda punya modal, kemudian Anda merekrut karyawan, dan pekerjaan itu langsung digenjot, maka pendapatannya tentu akan cepat karena akan cepat mendapatkan traffic. Nah, kalau mikaelabinar.com ini saya buat 2019. Pada awalnya saya buat hanya situs berita aja, tidak saya lakukan dengan serius. Itu pertama saya coding sendiri untuk mengecek apa ya, untuk mengecek database pribadi saya yang saya buat dan tidak saya monet. Kemudian pada bulan Desember 2019, lalu saya rombak jadi situs seperti situs yang membahas tentang investasi saham. Itu sebenarnya untuk pembelajaran pribadi ya, apa yang saya pelajari saya catat supaya lebih mudah. Nah, itu berlangsung 1 tahun. Nah, kemudian saya daftarkan ke AdSense dan menghasilkan. Nah, saya pikir kenapa tidak dikelola dengan serius gitu. Akhirnya saya seriusin dan jadilah mikaelabinar.com seperti ini. Walaupun pada awalnya situs mikaelabinar.com ini bukan situs bisnis khusus niche kayak begini ya, tapi situs yang mirip Kompasiana gitu, di mana orang bisa mengirim artikel, daftar, membuat, ada login, ada daftarnya, kemudian orang membuat artikel dan mengirimnya. Nah, seperti itu di situ. Kemudian sistem poin, di mana poin bisa dicairkan. Nah, tapi belakangan ini saya ganti menjadi situs yang berbasis artikel tentang investasi, saham, bisnis, dan keuangan seperti saat ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah tentukan niche. Oh, sorry, ini sudah dibahas ya. Media online-nya apakah berbentuk berita, diskusi, forum diskusi seperti Kaskus, diskusi, forum Kaskus, forum diskusi seperti Kaskus, atau yang berbasis referensi seperti Wikipedia dan lain-lain. Jadi intinya tentukan niche. Tentukan niche atau topik apa
yang ingin Anda ambil untuk website Anda. Nah, kemudian tiga website ini sudah ya, website bisa dilakukan sendiri atau mengajak teman untuk mengelolanya. Nah, dalam membuat website ini, apabila Anda tidak paham, Anda bisa meminta layanan pembuat jasa website. Tapi kalau Anda bisa membuat sendiri, biasanya untuk situs yang saat ini banyak digunakan itu menggunakan platform platform WordPress. WordPress ini saya enter aja ya. Anda bisa buat website menggunakan platform WordPress atau coding sendiri menggunakan Laravel, kode igniter, dan sebagainya. Gitu. Supaya lebih bagus daripada Anda menggunakan Blogger. Nah, ini. Kemudian, website Anda legalkan. Legalkan dengan menjadikannya berbentuk badan usaha. Dalam hal ini PT. Nah, PT ini sekarang sejak tahun 2021 ini ada dua jenis ya, PT perorangan, PT badan usaha biasa, PT perorangan atau PT biasa. PT perorangan ini adalah modalnya dari satu orang, mirip seperti CV. Nah, cara pembuatannya itu tanpa melibatkan notaris. PT perorangan ini maksimal modalnya dibatasi sampai 5 miliar. Apabila media Anda suatu saat itu berkembang besar dan omsetnya misalkan sampai puluhan miliar, nah Anda harus menggantinya menjadi PT biasa. PT biasa, kalau dulu sih 2021 ya, itu modal minimal 50 juta. Kalau PT biasa modal minimal dulu 50 juta. Nah, 50 juta ini bisa Anda gunakan misalkan untuk membuat website, misalkan untuk membuat dari modal itu, dari modal itu bisa Anda gunakan untuk membuat web, termasuk sewa hosting ya, domain hosting, domain plus hosting, kemudian juga sewa kantor. Nah, untuk sewa kantor ini agar lebih murah, ada pilihan Anda bisa menggunakan VO atau Virtual Office. Nah, ini lebih murah dibandingkan Anda menyewa kantor secara konvensional, kecuali kalau Anda punya kantor sendiri, misalkan ruko. Punya ruko sendiri, nah bisa Anda langsung jadikan sebagai kantor dari perusahaan media Anda. Nah, selain ini, Anda bisa menyewa orang atau penulis lepas. Anda bisa menarik karyawan, karyawan atau menyewa freelance untuk menjadi untuk mengelola website Anda seperti penulis atau editor atau juga admin. Nah, kalau Anda punya waktu, Anda bisa handle sendiri. Sebenarnya Anda bisa handle sendiri seperti itu. Tapi kalau untuk penulis mungkin sangat menyita waktu ya. Anda bisa menyewa penulis profesional. Misalkan Anda beli artikel-artikelnya mereka atau mereka kontrak selama 1 tahun untuk menyediakan artikel ke media Anda dan seperti itu. Kemudian kalau untuk sewa virtual office,
perhatikan virtual office yang menyediakan layanan, misalkan layanan administrasi, termasuk telepon atau persuratan. Nah, seperti itu. Minimal itu. Anda bisa cari sendiri sekarang di Google banyak virtual office yang menyediakan layanan yang lumayan banyak ya, dengan harga terjangkau, misalkan ruangan tempat untuk rapat juga ada. Nah, Anda itu, Anda bisa sewa. Nah, dari modal 50 juta ini minimal minimal ada rekening sebesar 12 juta ya, 12,7, minimal ada uang kas di rekening PT sebesar 12,7 ya, 12,7 juta seperti ini. Nah, untuk rekening PT Anda bisa membuat rekening PT. Oke, buat rekening PT. Nah, kenapa harus buat rekening PT? Yang pertama adalah karena nanti PT atau Barunus Anda itu ada pajak. Pajaknya ini terpisah dengan pajak pribadi. Nah, yang kedua adalah PT ini nanti ada laporan keuangan akhir tahun, laporan kas, laporan keuangan, pendapatan. Nah, itu. Jadi lebih mudah apabila ada rekening tersendiri. Yang ketiga adalah ini untuk meningkatkan trust atau kepercayaan apabila Anda menjalin bisnis dengan pihak lain. Nah, ini untuk membuat rekening PT Anda bisa cek di mikhaelabinar.com, di YouTube, di channel mikhaelabinar.com, cara membuat rekening PT di bank BCA, atau Anda juga bisa menggunakan membuat rekening di PT lain, di bank lain maksudnya. Kemudian setelah membuat rekening ini tentu ini apa namanya? Tentu website Anda sudah dimonet ya sebelum sebelum langkah 4 ini, sebelum di sini pastikan pastikan website Anda sudah dimonetisasi agar website Anda menghasilkan pendapatan sebagai sumber masukan melalui iklan, melalui content placement dan lain sebagainya. Sebelum langkah 4 dan 5. Nah, kemudian buat rekening PT dan sekarang tinggal Anda mengembangkan perusahaan media Anda. Jadi berapa butuh modal? Misalkan kalau perusahaan media yang Anda lakukan itu dua orang, karena untuk membuat PT itu minimal dua orang ya untuk PT biasa. Tapi kalau Anda sendirian bisa Anda buat PT perseorangan. Itu minimal ya kerjakan apa namanya? Minimal dua orang karena kalau dikerjakan sendiri kayaknya nggak mungkin ya. Apalagi kalau Anda punya kerjaan sampingan, sepertinya susah juga untuk menghandle sendiri. Nah, minimal dua orang. Nah, tapi idealnya itu adalah tiga orang kalau menurut saya. Dan modal 50 juta ini sepertinya nggak cukup ya. Kalau pengalaman saya sih minimal seratusan lah menjalankan menjalankan perusahaan media ini awal-awalnya. Jadi ya sekitar 100 jutaan itu udah bisa untuk tahap awal ya dengan perusahaan media kecil. Nah, seperti itu. Syukur lagi kalau Anda punya modal yang banyak misalkan.
Di atas itu bisa lebih cepat perusahaan media Anda berkembang karena bisa merekrut karyawan yang bisa dioptimalkan, juga bisa mengembangkan media Anda di berbagai lini. Nah, jadi seperti ini membuat perusahaan media. Jadi bisa Anda lihat referensi misalkan seperti detik.com atau Mikaela Binar seperti ini, seperti detik.com yang berbasis berita dengan feeding berita yang cepat. Kalau seperti ini feeding berita yang cepat ya tentunya butuh banyak pegawai dan juga modal ya. Karena juga kontributor itu ada di mana-mana. Nah, ini detik.com ini sudah punyanya Transcorp ya, yang dibeli dari PT dari Detik dari perusahaan lama itu sebesar 500 miliar ini tahun 2011. Kemudian Tirto ini baru didirikan 2014-an ini kalau tidak salah ya 2014. Dan sampai sekarang tidak berubah bentuknya. Ini Tirto 2014 apa 2017 saya lupa gitu nih. Kemudian Kompasiana ini pada awalnya Kompasiana berbentuk blog ya untuk blog karyawan Kompas ini. Kemudian di apa ini? Dibesarkan, dijadikan media. Terus Kaskus ini awalnya ini berbentuk forum diskusi ya yang dibuat dengan menggunakan PHP-BB waktu itu tahun 2011-an itu dan dikembangkan oleh ini pembuatnya Darwis kalau nggak salah itu pembuatnya dikembangkan dia sewaktu dia masih kuliah di Amerika dan sekarang ini kalau tidak salah berada di bawah naungan Jarum ya Jarum Group ini. Nah, Anda bisa membuat seperti ini Desway. Desway ini pertama itu blog biasa, blog yang berbasis WordPress yang dikelola oleh Pak Dahlan. Jadi Pak Dahlan awalnya bentuknya bukan seperti ini blog biasa, blog yang sederhana. Nah, Pak Dahlan ini membuat tulisan-tulisannya itu ditaruh di blognya, blog pribadinya. Karena tulisannya menarik ya, maklum wartawan senior, jadi daya tarik tulisannya itu lumayan. Akhirnya lama banyak yang mengunjunginya, trafiknya tinggi dan sekarang trafiknya malah sampai 27.000 ya, lumayan ini. Kalau dicek ini udah peringkat berapa ini? Bukan ini. Nah ini, nah udah 27.000 ya, udah banyak ini, udah tinggi maksudnya. Nah kemudian belakangan ini dikelola secara profesional di bawah PT ini kalau nggak salah ya. Udah PT Kompas kayaknya ini sekarang. Jadi awalnya ini blog personal ya Pak Dahlan itu. Nah Anda bisa membuat seperti ini sama seperti yang saya lakukan waktu michaelabinar.com itu. Jadi blog personal, kemudian tulisan-tulisan. Sebenarnya tulisan-tulisan untuk pribadi waktu itu. Ini untuk pribadi saya untuk belajar investasi gitu supaya ingat seperti bentuk-bentuk candle, nah bentuknya seperti apa, Maruboso seperti apa, nah akhirnya saya tulis di sini, nah bentuknya seperti apa. Ini sebenarnya untuk pribadi waktu itu. Tapi lama kelamaan trafiknya lumayan naik, akhirnya saya seriuskan dan saya jadikan badan usaha. Proses seperti yang dilakukan oleh Pak Dahlan ini dalam mengelola blognya. Nah, Anda bisa membuat seperti itu. Apakah sampai di sini aja? Tidak, Anda bisa kembangkan nanti. Bisa Anda kembangkan melalui podcast, melalui channel YouTube, dan banyak seperti yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dalam mengembangkan Rans Entertainment-nya. Itu pada awalnya Raffi Ahmad itu kan juga bersumber dari YouTube ya, sama seperti dilakukan Atta Halilintar itu dari YouTube, dari konten YouTube. Nah, seperti itu. Jadi dari situ berkembang dan merambah berbagai macam lini bisnis entertainment. Nah, nanti ini Michaela Binar juga akan seperti itu, akan merambah berbagai macam
lini bisnis. Jadi seperti ini ya cara mendirikan badan usaha media online. Oh ya, apabila Anda membuat badan usaha yang berbentuk PT, di situ nanti kan ada NIB, nomor induk bisnis. Nah, di situ Anda bisa memilih apa namanya memilih minimal 10 lini bisnis Anda. Nah, pada saat itu Anda bisa menulis memilih bisnis apa apa aja yang akan Anda lakukan di dalam PT Anda gitu. Jadi nanti PT Anda itu bisa berkembang ke macam-macam. Misalkan PT Anda berbasis portal media online misalkan, kemudian properti, kemudian holding, kemudian lain-lainnya. Nah, itu bisa Anda cover nanti. Jadi bisnis PT Anda itu bisa mengcover beberapa lini bisnis itu. Gitu. Jadi tidak hanya satu saja. Nah, itu kalau PT ya, PT biasa. Anda bisa googling sendiri apa bedanya PT perorangan dengan PT biasa. Mungkin demikian, semoga uh, sharing ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel mikaelabinar.com. Sukses, salam sukses.